Mari dimulai. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Dari brosur halaman 4 ke halaman 5 Ustaz. Tentang bacaan ketika duduk antara dua sujud. An Hudzaifah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini Rabbighfirli rawahu Ibnu Majah. Dari Hudzaifah bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika duduk antara dua sujud Rabbighfirli ya Tuhanku ampunilah aku, ya Tuhanku ampunilah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bacaan duduk di antara dua sujud Rabbighfirli dibaca 2 kali. Apakah ada tuntunannya jika dibaca 3 kali, Ustaz? Pertanyaanmu kok aneh-aneh? Nanti kalau nuruti seperti pertanyaanmu itu nanti ada lagi. Apa ada tuntunan yang dibaca 5 kali? Apa ada tuntunan yang dibaca 6 kali gitu? Ya, jadi tuntunan yang dituntunkan Rasulullah itu sudah tinggal ikuti saja, ya. Kalau tidak baca itu ada bacaan lain, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, dah. Ya, Rabbighfirli ya 2 kali aja. Yang dituntunkan seperti itu, jangan tanya yang tidak dituntunkan. Apalagi halaman 5 hadis yang kedua dari bawah. An Ibnu Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika duduk di antara dua sujud Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah afiat kepadaku, tunjukilah aku dan berilah rezeki kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimaksud dengan berilah afiat kepadaku itu bagaimana, Ustaz? Biasanya kalau kita mengatakan beri sehat wal afiat. Ya, sehat walafiat. Afiat itu artinya sehat yang bermanfaat gitu. Kalau sehat untuk berbuat brutal, untuk berbuat hal-hal yang maksiat itu namanya sehat tetapi tidak afiat. Ya, afiat itu sesuatu yang bermanfaat. Kesehatan, diberikan kesehatan itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Nabi pun berpesan, gunakan kesehatanmu sebelum datang sakit. Ya. Gunakan di sini maksudnya gunakan untuk yang baik-baiknya, sebaik-baik perbuatan. Jangan mumpung sehat ya untuk banyak maksiat. Dan nanti kalau sakit ya dan tidak bisa berbuat, jangan begitu. Maka ightanim khamsan qabla khamsin. Ya, gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Maka ketika sehat gunakan amal sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal. Sebab nanti kalau kamu sakit tidak bisa berbuat seperti ketika sehat, maka mumpung sehat digunakan. Itu sehat walafiat. Sehat tapi bermanfaat. Apalagi? Berikutnya hadis halaman 8 masuk ke halaman 9. An Hammamin haddatsana Muhammad bin Juhadata an Abdul Jabbar bin Wa'ilin an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara hadis as-salati qala falamma sajada wa qa'ata rukbatahu ilal ardi qabla an taqa'a kaffahu qala Hammamun wa haddatsani Syaqiqun qala haddatsani Asim bin Kulaibin an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bimisli hadza
Wa fi hadisi ahadihima wa akbaru ilmi annahu fi hadisi Muhammad ibn Juhadata wa idza nahada ala rukbatayhi wa atamada ala fakhidhihi rawahu Abu Dawud. Dari Hammam ia berkata, menghabarkan kepada kami Muhammad bin Juhadah dari Abdul Jabbar bin Wa'il dari ayahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia menyebutkan hadis tentang sholat. Ketika beliau sujud, dua lututnya menyentuh bumi sebelum dua tapak tangannya. Hammam berkata, menghabarkan kepada kami Syakik. Ia berkata, menceritakan kepada kami Asim bin Kulaib dari ayahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Dan dalam hadis salah satu di antara keduanya, menurut perkiraanku pada hadisnya Muhammad bin Juhadah disebutkan. Dan apabila beliau bangkit dari sujud, beliau bangkit pada dua lututnya dan beliau menekan pada paha beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasan. Dan apabila beliau bangkit dari sujud, beliau bangkit pada dua lututnya dan beliau menekan pada paha beliau. Jadi ya kalau mau bangkit dari sujud, mau berdiri, itu kedua tapak tangan ditaruh di dua paha. Kemudian beliau mengangkat dua lututnya dengan menekan kedua tangan tadi pada dua pahanya. Kalau masih muda mestinya bisa itu. Ya. Kalau yang sudah tua-tua mungkin dengkulnya sakit ya, tidak kuat langsung untuk berdiri dengan tumpuan yang dari duduk antara dua sujud itu langsung berdiri, yang jadikan tumpuan kedua tapak tangan ini menekan pada paha, kedua pahanya, langsung berdiri bisa. Ya, termasuk tadi ketika sujud, ya, mendahulukan dua lututnya menyentuh pada bumi dulu, baru kedua tangannya. Tapi yang lututnya sakit ya nggak bisa, ya boleh tangannya dulu baru, karena itu udzur syar'i, ya artinya ada sebab yang dibenarkan oleh agama. Ya, idza martukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Semaksimalnya kalau bisa sujud itu dua lututnya dulu baru tangannya. Itu yang kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah. Tangannya dulu, baru lututnya tidak masalah. Wong itu kalau tidak bisa dengan begitu, sholat dengan berdiri ya boleh. Kalau tidak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Sholat duduk tidak bisa, bisanya berbaring, boleh juga berbaring. Maka kalau dalam keadaan kondisi sehat, ya sujud itu dua lututnya dulu, baru tangannya. Bukan tangannya dulu, baru lututnya. Ketika berdiri, ya mau berdiri dari sujud itu, ya mau berdiri, kedua tangannya diletakkan di dua pahanya sebagai tumpuan terus berdiri, ya. Jadi tidak berdiri dengan tumpuan tangannya, tidak, tangannya pada bumi tidak, tapi tangannya pada paha. Paham nggak ini? Coba ini kamu yang masih muda. Coba dipraktekkan itu, bangkit dari duduk, ya, diletakkan kedua pahanya terus berdiri. Nah, bisa kan? Jadi bukan tangannya dulu nepak bumi terus ngadeg, bukan begitu. Jadi menepak pada lututnya. Kalau sujud coba sujud dua lututnya dulu, artinya dua lututnya dulu. Nah, gitu. Kalau lututnya tidak ada masalah, dua lutut dulu bisa. Tapi kalau lututnya sudah bermasalah, mau dua lutut nggak kuat, mesti ya tangan dulu. Nah, paham tak ini ya? Jadi sholat, maka sholat itu ada aturannya. Dari takbiratul ihram sampai salam itu ada aturannya. Bagaimana caranya? Tadi diterangkan takbiratul ihram mengangkat tangan, dua tangannya sampai sejajar baunya atau sejajar daun telinganya. Angkat tangan merasa gelem enggak. Jadi ada aturannya.
Ada kan sholat yang mengatakan sampai tinggi itu ya ada. Allah Akbar. Nek ana meneh sing ora ngangkat langsung ngatek ini Allahu Akbar. Ya macam-macam, tapi menurut tuntunan Allah Akbar sejajar dengan baunya atau daun telinganya. Ya. Itu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, Nabi katakan shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku mengerjakan sholat. Nah, Rasulullah menuntunkan sholat sarinci, ya, rinci sampai dengan telunjuk aja ada aturannya. Ibu jari ketemu jari tengah ini, ya, kelingkingnya menggenggam. Nah, itu baru melunjukkan jarinya. Jadi orang kok langsung gini terus gini enggak, ya, akan genggam gini. Ya. Maka itulah itu diperhatikan dari tiap apa itu sampai salam. Salam pun tidak boleh sekedar ngelirik itu enggak. Menoleh ke kanan sampai kelihatan pipinya ini dari belakang kelihatan. Tadi nolehnya betul itu. Orang mau ngelirik kono terus ngelirik kono enggak. Aturan sholat itu. Apalagi? Halaman 9 masuk ke halaman 10. An Abi Qilabah qala akhbarana Malik bin Khuwairisi al-Laisi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhat hatta yastawiya qa'idan rawahul Bukhari. Dari Abu Qilabah ia berkata, Malik bin Al-Khuwairis al-Laisi menceritakan kepadaku bahwasanya dahulu ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, apabila pada rakaat yang ganjil beliau tidak bangkit berdiri sehingga duduk dengan sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasannya Ustaz. Coba dibaca lagi ya. Artinya dibaca lagi kan jelas. Dari Abu Qilabah ia berkata, Malik bin Al-Huwairis Al-Laisi menceritakan kepadaku bahwasanya dahulu ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, apabila pada rakaat yang ganjil beliau tidak bangkit berdiri sehingga duduk dengan sempurna. Sholat yang rakaat ganjil itu berapa? Ya, misalnya sholat maghrib ya, sholat maghrib. Untuk bangkit ke rakaat yang ketiga, dia tidak langsung bangkit kecuali duduk dulu dengan sempurna. Duduk sempurna. Ya. Karena kalau sholat wajib itu ada bacaan tahiyat, 2 rakaat ada bacaan tahiyat. Ya. Nah kalau tidak bacaan tahiyat, misalnya sholat yang 3 rakaat atau yang ganjil tadi ya, 3 rakaat misalnya sholat witir. Dia tidak kok langsung dari sujud tadi terus berdiri, duduk dulu sempurna baru bangkit ke rakaat ketiga. Ya, hampir detail begitu ta. Duduk sempurna itu artinya orang kok silo ya ta. Duduk sempurna itu duduk seperti ketika at-tahiyat awal atau seperti duduk antara 2 sujud. Sampai istilahnya sampai tumakninah sempurna, duduk tenang dulu, baru berdiri nanti. Apa lagi? Jadi Rasulullah mengajarkan sholat pada kita itu secara detail dari takbiratul ihram sampai salam itu semua dituntunkan. Ya, masih ada? Mohon maaf Ustaz, kalau pemahaman kami ini maksudnya pada yang witirnya adalah rakaat pertama berdiri ke rakaat kedua, kemudian rakaat ketiga berdiri ke rakaat 4. Beliau tidak langsung berdiri kecuali duduk dengan sempurna. Ini bagaimana Ustaz? Rakaat 2 rakaat ya, berarti coba kamu baca artinya. Ya, saya baca lagi Ustaz. Dari Abu Qilabah ia berkata, Malik bin Al-Huwairis Al-Laisi
menceritakan kepadaku bahwasanya dahulu ia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat apabila pada rakaat yang ganjil beliau tidak bangkit berdiri sehingga duduk dengan sempurna. Iya kan? Rakaat ganjil beliau tidak bangkit berdiri sebelum duduk dengan sempurna. Jadi jalsatul istirahah, Ustaz. Duduk. Ya, duduk sempurna baru bangkit. Nah, gitu kan. Jadi tidak dari sujud tadi terus berdiri, tidak. Kan ya gitu kan maksudnya. Jadi orang kan masuk rakaat 3, orang kok langsung bar sujud terus berdiri, tidak. Ya, duduk dulu sempurna baru berdiri. Rakaat pertama pun ya begitu. Rakaat pertama masuk rakaat 2, orang kok dari sujud terus berdiri, tidak. Akan berdiri, duduk dulu baru berdiri. Ya, apalagi? Halaman 10 masuk ke halaman 11. An Abi Kilabata qala kana Malik binul Huwairisi ya'tina fayaqul ala uhadditsukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayusalli fi ghairi waqti salati fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati saniyati fi awwali raq'ati istawa qa'idan summa qama fa'tamada 'alal ardi rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Kilabah ia berkata, dahulu Malik bin Al-Huwairis datang kepada kami lalu berkata, maukah aku ceritakan kepada kamu sekalian tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian ia sholat yang bukan pada waktunya sholat. Setelah ia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua pada rakaat pertama, ia duduk dengan sempurna. Kemudian bangkit berdiri dengan tangannya menekan ke tanah. Hadis riwayat Nasa'i. Ya, ada apa yang ditanyakan? Apakah hadis ini bisa menjadi dalil untuk memberikan contoh atau mempraktekkan sholat, mengajari anak-anak atau orang lain untuk latihan sholat, Ustaz? Boleh aja. Nanti kalau tidak dipraktekkan, ya tidak bisa kan? Sholat mau ditagih itu. Jadi latihan sholat memberi contoh itu boleh, ya, boleh. Nah kalau tidak diberi contoh bagaimana? Seperti ruko supaya punggungnya lurus sampai ada yang melangkan, andai kata ada air di punggungnya tidak tumpah, itu gambaran lurus. Di ruko itu punggungnya ini lurus, tidak begini. Loh, apa meneh ruko karo ndelok kono. Atau ruko sambil lihat di belakangnya sana. Nah, ya sambil lewat celakangnya lihat sing ning mburi. Nah, boleh. Maka lurus. Nah, gitu. Boleh. Takbiratul ihram atau mengangkat tangan dibantu takbir ya dicontoh boleh. Sujud meletakkan 7 anggota juga boleh. Dicontoh, itu namanya belajar, praktek. Ya. Itu praktek. Praktek sholat, sujud itu begini. Terus 7 anggota itu 2 telapak kakinya memancatkan pada bumi itu. Gimana? Kadang kita lihat kan ketika sujud itu tapak kakinya tidak memancatkan begini, tidak. Mung diselehke ngono tok. Adanya yang gitu. Nah, ada. Maka itulah apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu rinci sekali. Rinci sekali. Tapi ya itu kalau kondisi sehat. Kalau memang tidak sehat, sakit jengkolnya misalnya, mestinya mau sujud itu dengkulnya dulu, baru tangannya menebak terus sujud. Tapi kalau dengkulnya dulu tidak memungkinkan karena tidak kuat atau sakit, ya dah tangannya dulu juga boleh.
Apalagi? Halaman 11 tentang memulai rakaat kedua dengan Al-Fatihah. An Abi Hurairah taqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha min ar-rak'ati tsaniyati iftatahal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yasjud. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah yang berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit pada rakaat kedua, beliau memulai membaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dan beliau tidak diam untuk membaca doa iftitah. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, apakah kita juga diharuskan membaca ta'awud dan basmalah sebelum membaca alhamdulillah, Ustaz? Ya. Allah menjelaskan wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau kamu akan memulai membaca Al-Qur'an, maka awalilah dengan membaca ta'awud. Ya. Maka ketika sudah selesai Allahumma ba'id selesai atau doa iftitah selesai, mau Fatihah, ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baru membaca Al-Fatihah. Ya. Gitu. Lah tadi kok tidak diterangkan baca dulu? Memang yang diperdengarkan dari Rasulullah, ya. Sahabat mengatakan ketika makmum di belakang Rasulullah, makmum di belakang Abu Bakar, makmum di belakang Umar, makmum di belakang ya Utsman, Abu Bakar, Umar, Nabi itu tidak mendengar bacaan bismillah pun tidak dengar. Yang didengar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan berarti tidak membaca, karena di hadis lain Rasulullah mulai bacaan dengan bismillah. Ya, bismillah. Jadi bacaan bismillah kadang diperdengarkan oleh kepada makmumnya, kadang tidak diperdengarkan. Itu. Tetapi ta'awud jelas ada perintahnya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim, itu Al-Qur'an. Kalau kamu akan baca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ayat ta'awud tadi. Apalagi? Halaman 11 masuk ke halaman 12. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna wa kana yanha an uqbati syaitani wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasyas sab'i wa kana yahtimus sholata bitaslimi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sholat dengan takbir dan memulai membaca jahar dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila rukuk, beliau tidak terlalu mengangkat kepalanya dan tidak pula terlalu menunduk, tetapi tengah-tengah antara itu. Apabila telah mengangkat kepala bangkit dari rukuk, beliau tidak sujud sehingga berdiri tegak. Dan apabila telah mengangkat kepala dari sujud yang pertama, beliau tidak bersujud yang kedua sehingga duduk antara dua sujud dengan sempurna. Pada setiap dua rakaat, beliau membaca at-tahiyat. Dan beliau duduk dengan menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan beliau melarang dari duduknya syaitan, yakni menempelkan kedua pantatnya di tanah, menegakkan dua betisnya, lalu meletakkan kedua tangannya di tanah, seperti anjing sedang duduk.
dan melarang seseorang menghamparkan dua tangannya seperti binatang buas menghamparkan dua tangannya, dan beliau menutup sholat dengan mengucap salam. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat dan beliau melarang dari duduknya syaitan, yakni menempelkan kedua pantatnya di tanah, menegakkan dua betisnya, lalu meletakkan kedua tangannya di tanah seperti anjing sedang duduk, dan melarang seseorang menghamparkan dua tangannya seperti binatang buas menghamparkan dua tangannya. Pernah lihat anjing duduk enggak? Ya. Coba kamu maju sini. Duduk dulu, kamu duduk biasa, silo. Nah, terus kamu tegakkan dua betismu. Nah, benar. Sholat duduk itu enggak boleh. Duduk sholat terus dua betisnya ditegakkan, tangannya diletakkan di bumi. Nah, gitu. Ada sholat begini, duduk sholat itu tidak boleh. Ya, duduk sholat itu yaitu menghamparkan kaki kirinya, terus dijadikan tempat duduk oleh satu pantatnya. Nah, begitu. Duduk. Jadi seperti duduk tahiyat awal itu loh, atau duduk antara dua sujud. Pantatnya ini duduk pada telapak kaki yang kiri. Ya, itu. Jadi tidak duduknya seperti anjing. Ya, anjing itu kalau duduk kan ya tegak begitu, terus kaki di depannya ditegakkan di depannya gitu. Nah, tidak boleh gitu. Jadi duduknya pantatnya semua diletakkan pada bumi, kemudian dua betisnya berdiri tegak. Berdiri tegak, tangannya diletakkan di bumi dua-duanya. Tidak begitu ya. Jadi seperti yang sudah biasa dilakukan, duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Nah, kalau tahiyat akhir, lain lagi kakinya yang berbeda. Kaki yang tadi tempat kaki kiri untuk duduk, pantat yang kiri, ini dimasukkan di bawah kaki kanannya. Nah, coba diletakkan tuh, ya, diletakkan di bawah kaki kanan. Terus pantatnya duduk di bumi. Nah, terus tidak boleh jelosor seperti binatang buas, ya seperti anjing itulah. Kalau kamu lihat anjing jerum itu bagaimana? Nah, orang sujud itu diterangkan ini, nah, ya, tangannya di sini itu tidak boleh. Sujud itu aturan-aturannya diletakkan antara dua di antara tangannya ini, antara dahinya ini diletakkan, kemudian sikunya direnggangkan, tidak boleh nempel di badannya, direnggangkan. Nah, gitu. Tidak boleh dekem gitu, tidak boleh. Ya. Nah, itulah yang dijelaskan Rasulullah. Apalagi sudah. Ke satu lagi Ustaz, ini di ya. Halaman 6 Ustaz. Ya. Ani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina sajdataini fi sholatil laili. Rabbi firli warhamni warfa'ni wajburni wahdini. Summa sajada. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika duduk antara dua sujud dalam salat malam, Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku dan tunjukilah aku. Kemudian beliau sujud. Yang dimaksud dengan angkatlah derajatku, ini derajat bagaimana Ustaz? Nah, supaya manusia di derajat yang tinggi, ya. Nah, derajatnya apa toh? Ya, diberi derajat yang tinggi oleh Allah. Derajat yang tinggi ora kok jadi presiden ora, ya. Jadi presiden. Allah menjelaskan, ya, inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang derajatnya paling semulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu mempunyai derajat yang paling tinggi. Kedudukan yang paling tinggi. Derajat itu kedudukan. Jadi kok minta derajat yang tinggi itu dari lurah atau dari bupati atau dari presiden, bukan. Walaupun kamu dari presiden, kalau kafir itu derajatmu lebih rendah daripada binatang ternak. Balhum adol ulaika humul ghafilun, ya. Ini derajat itu adalah kedudukan, jadi kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ya, coba dibaca ayatnya itu ya. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi, surat Al-A'raf 179. Surat Al-A'raf surat ke-7 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jin dan manusia. Tidak ada kerbau masuk jahanam kan, nggak ada. Ya, isinya jin dan manusia. Jin manusia yang bagaimana? Terus? Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, diberi hati, tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, karena hatinya buta. Terus? Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, mempunyai penglihatan, tapi tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, tidak melihat kekuasaan Allah. Artinya kekuasaan Allah yang digelar di bumi ini penglihatannya melihat tapi tidak menyentuh, tidak menunjukkan ini kekuasaan Allah, enggak. Terus? Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya, penyerap pendengaran. Tapi kalau mendengar ayat-ayat Allah diterangkan malah benci. Katanya kalau mendengarkan radio, ya dakwah itu aja dadane panas. Ya. Nesu. Lah kok nesu ini mbok ya dipateni radio ini. Ya, kalau mendengar panas, ini kok mendengar terus. Padahal radio itu suara dari sini masuk ke rumahmu itu yang masukkan kamu. Bukan dari sini. Kalau radiomu tidak di-setel ke sini tidak masuk. Lah nek krungu panas kok di-setel terus. Nah, itu kan jadi kan jarak itu. Nah, itu yang semacam itu. Kalau mendengar ayat-ayat Allah diterangkan panas, tidak suka. Itu menunjukkan tidak ada iman dalam hatinya. Sebab kalau orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau orang beriman itu diterangkan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Tambah imannya berarti perbuatannya makin baik. Tawakalnya kepada Allah bertambah. Ya, makin jauh dari perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat ditinggalkan. Itu kalau hatinya beriman. Maka kalau diterangkan ayat-ayat Allah kok malah tidak suka, itu tidak ada iman. Dibaca surat Taubat 125 itu. Ya. Malah tambah sakit. Ya. Terangkan ayat-ayat Quran kok tambah sakitnya. Ya, berarti memang hatimu berpenyakit, nanti mati dalam keadaan kafir. Maka kalau dibacakan ayat-ayat Quran nggak suka. Ya. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Nah, ya kan? Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit,
Maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Bedanya jauh kan? Kalau orang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman diterangkan ayat-ayat Allah, tambah imannya. Ya, tambah kuat imannya. Makin takut kepada Allah, makin dekat kepada Allah, ya. Dan tawakalnya pada Allah tambah juga. Tapi kalau orang yang hatinya ada penyakit, dibacakan ayat Allah, fazadathum rijsan ila rijsihim. Bukan tambah imannya, tapi tambah kekafirannya. Di samping kekafirannya sudah ada, terangkan ayat ke Allah, tambah kafir lagi. Wa matu wahum kafirun, maka dia mati dalam keadaan kafir. Nah, orang yang mati dalam kafir itu orang yang derajatnya rendah. Dalam ayat tadi ya diterangkan kalau diberi penglihatan tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, diberi pendengaran tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, diterangkan. Diberi hati tidak digunakan untuk memahami ada dan kuasanya Allah. Nah, orang semacam itu dikatakan oleh Allah ulaika kal an'am. Seperti binatang ternak, balhum adol, justru lebih rendah. Binatang ternak itu juga diberi mata, juga diberi telinga, diberi hati, ya. Tapi dengan mata, telinga, hati tidak bisa mengenal Allah, ya. Itu binatang ternak. Malah ditambah lagi balhum adol, lebih rendah. Kalau binatang ternak diberi penglihatan, bisa melihat makanan-makanan, rumput-rumput ya hijau, tidak kenal. Yang membuat ini siapa, tidak kenal Allah, tidak. Bacakan ayat-ayat Quran, ya seorang gagas. Wong kebu, ya tidak gagas. Hatinya pun tidak bisa memahami. Ya, maka hatinya malah dimakan oleh manusia. Ya, itu semuanya, kalau manusia kok seperti itu, berarti derajatmu lebih rendah. Karena kamu diberi akal sehat, ya, lah kok diterangkan ayat-ayat Allah, enggak, ya, ditunjukkan kebenaran tidak mau melihatnya, tidak bisa memahaminya, ya, maka memang yang buta itu orang semacam itu buta hatinya buta, walaupun mata di kepalanya melihat dengan jelas, tapi mata hatinya buta tidak bisa melihat kebenaran. Kalau melihat yang batil, yang jelek, ya awas ya, matanya juga tajam. Bukan peteng ketok. Tapi melihat kebenaran walaupun diterangi dengan penerangan yang jelas, nggak bisa melihat. Ini mata hatinya yang buta. Baca surat Bani Israil ayat 72. Surat Bani Israil atau surat Al-Isra ayat 17, surat ke-17 ayat 72. Man kana fi hadhil a'ma, itu ya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ya. Siapa yang mata hatinya buta di dunia ini, nanti di akhirat lebih buta lagi. Nah, yang buta itu memang mata hati, bukan mata di kepala ini. Walaupun mata di kepalanya buta, nggak melihat, ya tunanetra, tapi kalau hatinya tidak buta, bisa melihat kebenaran. Bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa membenarkan, bisa memisahkan jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Itu mata hatinya yang tidak buta. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 46. Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'iluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, yang dengan itu mereka dapat memahami,
atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absaru. Sungguhnya tidak buta pandangan matanya itu. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta itu hati yang ada di dalam dada, yang buta. Maka kalau hatinya buta, walaupun matanya di kepala ini melihat, tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat. Terang-terangkan pun tidak bisa paham karena hatinya yang buta. Ya. Maka siapa yang di dunia hatinya buta, di akhirat nanti lebih buta lagi. Dalam surat Al-Isra tadi. Nah, maka bersyukurlah kita diberi oleh Allah, hati kita bisa melihat, bisa mengerti kebenaran, bisa memahami yang hak dan yang batil. Nah itulah. Dan Quran itu juga begitu. Quran itu obat. Asyifa lima fis sudur. Obat penyakit yang ada di dalam hati. Masuk kebutaan tadi. Ya, hati kita buta diobati dengan Al-Quran, tidak bisa melihat. Tapi kalau dengan Al-Quran tidak bisa melihat, tidak bisa sembuh, ya itu sudah. Di akhirat lebih hina lagi nanti. Ya dimaksud derajat di sini derajat ketinggian di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah. Lah orang yang derajatnya tinggi, insya Allah itu orang yang bertakwa. Ya, bukan kedudukan di dunia ini. Walaupun kamu kedudukan dunia, pangkatmu tinggi, dihormati orang sanegara, kalau kamu tidak bisa melihat kebenaran, ya, tidak bisa memahami kebenaran, apalagi malah ya jauh dari kebenaran, kedudukanmu tidak lebih tinggi daripada binatang, bahkan lebih rendah. Balhum adol, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah yang lalai, lengah dia. Apalagi pertanyaan berkaitan dengan brosur hari ini cukup Ustaz? Ya, sudah. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan brosur kemarin Ustaz. Iya. Kami bacakan dari halaman 7 masuk ke halaman 8. An Hudzaifata qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal baqarata wa qultu yarka'u indal mi'ati summa madha faqultu yusalli biha fi raq'atin famada faqultu yarka'u biha summa iftatahan nisaa faqara'aha summa iftataha ali imrana faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi summa qala sami'allahu liman hamidah summa qama tawilan qariban mimma raka'a summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi rawahu Muslim. Dari Hudzaifah ia berkata, saya pernah pada suatu malam sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Aku berkata dalam hati, mungkin beliau akan rukuk setelah membaca 100 ayat. Ternyata beliau melanjutkan bacaannya. Lalu aku berkata dalam hati, mungkin beliau akan membaca surat Al-Baqarah untuk 2 rakaat. Ternyata beliau melanjutkan bacaannya. Aku berkata dalam hati, mungkin setelah selesai membaca surat Al-Baqarah itu, beliau akan rukuk. Ternyata melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa sampai selesai, kemudian membaca surat Ali Imran sampai selesai. Dan beliau membaca dengan tartil. Apabila melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat permohonan, beliau memohon. Apabila melewati ayat mohon perlindungan, beliau mohon perlindungan. Kemudian beliau rukuk dan membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung.
dan rukuk beliau lamanya seperti berdirinya. Kemudian beliau bangkit dari rukuk mengucap Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Kemudian beliau berdiri lama, hampir sama dengan lama rukuknya. Kemudian beliau bersujud dalam sujudnya beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan adalah sujud beliau hampir sama lamanya dengan berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Disampaikan dalam hadis tersebut bahwa Nabi ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim yang lamanya seperti berdirinya. Bacaan ruku hanya 1 kali, lamanya seperti berdiri. Padahal sesuai hadis di atas, saat berdiri membaca Al-Fatihah, lalu surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, dan surat Ali Imran. Mohon dijelaskan, apakah setelah membaca bacaan rukuk 1 kali, kemudian berdiam lama seperti lamanya berdiri, Ustaz? Tentu tidak berdiam. Kalau kita bar maca rampung kok terus meneng suwe turu mesti. Tapi tidak mungkin begitu ya. Nah, beliau memberikan tuntunan bacaan ruku itu antara lain Subhana Rabbiyal Azim. Ada lagi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Sujud juga begitu. Subhana Rabbiyal A'la. Bisa juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan banyak macam tadi. Nah, kalau sampai beliau sujud lama bukan tidak mungkin. Kalau bacaan tadi dibaca berulang kali. Ya, berulang kali, tetapi tidak dibatasi. Ya, maka kemarin kalau ada hadis yang menerangkan membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la minimum berapa kali kemarin? 3 kali. Itu hadisnya tidak sahih. Ya. Kalau minimum 3 kali berarti membaca 1 kali boleh enggak? Tidak boleh. Padahal Nabi sendiri juga akan mencontohkan Subhana Rabbiyal A'la 1 kali. Artinya orang sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la 1 kali boleh, dan bukan tidak mungkin juga. Wong Nabi mengatakan sedekat-dekat hamba pada Tuhannya di waktu sujud, maka fa'aksirud doa, perbanyaklah doa. Lah Nabi sampai lama tadi memperbanyak doa kemungkinannya. Ya, kan beliau tidak menjelaskan membaca apa, hanya ditinggal lama. Tapi ya tidak mungkin lama sujud tanpa aktivitas mung meneng. Kalau kita tidur bisa. Ya, kalau Nabi tidak mungkin. Maka bisa juga itu memperbanyak doa. Nah, namanya sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya di waktu sujud, maka mumpung kamu dekat pada Allah, perbanyaklah doa. Doa itu permohonan. Minta kepada Allah. Apa yang diminta ya sudah, apa aja yang kamu minta silakan. Dan Nabi di sini contoh lama sekali mungkin beliau memperbanyak doanya tadi. Hanya tidak dijelaskan karena memang doa itu kan juga bebas kan. Apa yang diminta kadang-kadang masing-masing orang beda permintaannya. Nah, boleh itu di situ. Jadi itu. Nah, kalau kita pemenang itu ya. Nabi tadi membaca Al-Baqarah. Diperkirakan mungkin untuk 100 mau rukuk itu ya. Terus 100 barang 12 sampai Al-Baqarah selesai. Nah, mungkin dianggap setelah selesai nanti akan rukuk. Tidak, baru baca Al-Baqarah selesai malah membaca An-Nisa. Selesai juga. Selesai An-Nisa urung rukuk. Tambah Ali Imran sampai selesai. Kalau kita kuat enggak gitu? Ya bisa membaca Al-Baqarah sebagian. Ya. Al-Baqarah sampai ayat 5 terus ganti baca lagi surat An-Nisa juga bisa. Ya. Terus baca baca surat Al Imran bisa. Ini orang mungkin nganti rampung.
Ngerampungi pi wong ya ora apal. Gitu kan? Ngampungke ya ora betah gitu loh. Maka Nabi memberikan keringanan. Beliau melaksanakan seperti itu. Tapi tidak menyuruh umatnya seperti itu. Maka diberi contoh bacaan-bacaan yang pendek-pendek. Ya. Dan yang pendek-pendek. Apalagi? Dalam hal sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah di waktu sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Pertanyaan, bagaimana kalau berdoa di waktu sujud itu membaca potongan ayat, misalnya Rabbana atina fid dunya dan seterusnya, kemudian Rabbana dolamna anfusana dan seterusnya. Boleh apa tidak, Ustaz? Kemarin di dalam brosur yang kemarin tuh sudah diterangkan. Nabi Ali menceritakan ya tentang teguran peringatan Nabi kepada dirinya. Jadi Nabi melarang kamu membaca Al-Quran baik di dalam sujud maupun di dalam ruku. Jadi bacaan sujud, bacaan ruku itu tidak dibaca di dalam tidak membaca Quran. Maka Nabi memberikan tuntunan bacaan ruku seperti ini, bacaan sujud begini. Tidak pernah memberikan tuntunan memberi bacaan ruku atau sujud baca Al-Quran. Nah kalau doa, ya, kalau itu Al-Quran juga termasuk tidak boleh baca Quran walaupun isinya doa gitu. Ya, doa itu permohonan. Quran itu dibaca ketika kamu berdiri. Itu Al-Fatihah, sesudah Al-Fatihah itu Quran yang dibaca. Kalau ruku, sujud jangan membaca Quran. Lah suruh memperbanyak doa, doanya apa? Ya doa selain Al-Quran itu. Boleh doa itu. Kamu baca lagi nanti brosur yang kemarin nggak ada. Ya, melarang Ali. Terakhir, Ustaz. Ya, dibaca ayo yang bawa brosturnya kemarin. Larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Nah, larangan. Jadi dilarang ruku, sujud atau membaca Quran itu tidak boleh. Maka Nabi ya tidak mencontohkan membaca Quran di dalam ruku maupun sujud. Tadi banyak contoh-contoh bacaan sujud, bacaan ruku itu tidak ada bacaan Qurannya. Ya dibaca. An Ali bin Abi Thalib qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan, rawahu Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Qur'an ketika ruku maupun ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih kan? Nabi melarang aku membaca Al-Qur'an di waktu ruku maupun di waktu sujud. Itu Ali bin Abi Thalib, ya, saudara sepupu Nabi dan juga menantunya Nabi, dan beliau juga khalifah pengganti khalifah yang terakhir itu. Ya. Jelas kan? Jadi membaca Quran di waktu ruku maupun di waktu sujud ya dilarang oleh Nabi.